kami belum berpindah. Tapi biar kami terus percaya bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya semua bukan lagi masalah, asal Engkau selalu beserta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita bersuka cita bersama-sama, karena hari ini kita boleh memasuki hari pertama di tahun yang baru ini. Kita percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kita di sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Yang percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita sepanjang tahun ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Satu hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh berada di hari pertama di tahun yang baru ini. Kami percaya kasih dan setia penyertaan-Mu Kau akan nyatakan bagi kami di sepanjang tahun ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi satu hal kami percaya, Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau akan Immanuel, Engkau akan bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih dan setia-Mu, kebaikan-Mu Kau akan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kini malam hari ini kami datang Tuhan. Kami memulai tahun ini dengan kami mau memuji, menyembah, bersekutu dengan Engkau. Kami percaya malam hari ini ada kuasa, ada hadirat-Mu Tuhan. Ada kemuliaan-Mu menaungi setiap kami, ada kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, menyembah, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan
Sekali lagi boleh katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau datang menyembah. Engkau baik Tuhan. Buat kasih dan setiamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ada. Amin. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu. Sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Angkat tanganmu sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagimu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari yang percaya Bapak Ibu, janji Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya Yesus. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagi. Mari angkat imanmu, katakan bersama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatanmu. ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Angkat imanmu, katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, kami berserah, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku percaya. Jemaat sendiri saja katakan, ku percaya. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Oh Jesus, kami berserah Tuhan. Kami berserah, ini hidup kami. Katakan, hanya Kau, hanya Kau segalanya bagiku. Boleh sambil angkat tanganmu tinggi. Ku percaya. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Di dalam kekuatanmu ku sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya. Kami percaya janjimu tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan buat janjinya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat kasih dan setianya Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari sembah Dia. Mari puji Dia. Agungkan namanya, muliakan namanya. Semuanya mengangkat suaramu. Oh, oh, kami sembah, kami puji, kami agungkan namamu, Yesus. Besar setiamu, tak pernah berakhir dalam hidup kami.
Angkat pujian, angkat ucapan syukurmu, angkat imanmu di hadapannya malam hari ini. Angkat suaramu, come on church. Hiara mayaramu, hiara lamu, hiara lama, hiara lama, hiara lama, 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 lama. Kemuliaan-Mu tercurah, kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Curahkanlah Tuhan, kami terima kemuliaan hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu malam hari ini mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terus Bapak Ibu, terus menyembah. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Oh rabata karamaya ralamu. Kami bawa iman kami malam ini Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kiaramo, Yaramase. Oh rapata karala mata kata karala lama kirapata karala lama. Oh Jesus, Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Oh, your presence in here, Jesus. Oh, hallelujah. Mari terus menyembah saudara. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, jamah lebih lagi Tuhan. Kita mata karala lama ya lama, ya lama. Kira lama. Sementara kami menyembah, kami terima kekuatan yang baru. Sementara kami menyembah, kami disembuhkan. Sementara kami menyembah, oh kami dipulihkan, kami dibebaskan ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ya lama. Angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat hatimu, gereja Tuhan. Oh, ya rabapata karamana lama ya lama, kiara ya lama. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini tangan-tangan kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Sebagai tanda bahwa kami tidak mau berjalan tanpa Tuhan, tanpa Engkau bersama dengan kami. Karena kami tahu kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau malam hari ini berjalan bersama kami. Biarlah hadirat-Mu memimpin kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Dengan urapan-Mu Tuhan, kami dimampukan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kirabata karabaya kata karama. Mari terus sembah saudara, terus sembah. Urabata karala. Masing-masing dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Oh Roh Kudus, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu malam hari ini. Setiap kami yang di mimbar dan di bawah semua, kami dilawat, kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari engkau yang merindukan Tuhan lebih lagi, engkau yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi, mari come on sembah Dia. Come on angkat suaramu, come on angkat pujianmu, rindukan Dia. Jesus, come in this place. Touch me Lord, touch me Lord. Jesus, you are worthy to praise. You are worthy to praise, Jesus. Oh, makasih Tuhan. Ya, oh sungguh indah hadirat-Mu Tuhan.
Sungguh indah hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Mari saya undang kita perlahan-lahan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. We need you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang perlu Tuhan malam hari ini, angkat kedua tanganmu. Kau yang merasa perlu Tuhan menyertai engkau sepanjang tahun ini, angkat tanganmu tinggi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nyanyikan dengan segenap hatimu saudara. Ku perlu Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu ya, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Biar jemaat sendiri saja nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan semua. Bila engkau tak besar. Angkat tanganmu tinggi saudara. Angkat tanganmu. Kau melihat pernyataan setiap kami malam ini Tuhan. Ku perlu, oh Rabakarabasya, oh Jesus, dengan kasih pimpin langkah kami, Yesus. Oh kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, berjalan dalam. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan. Yes. Mari semuanya nyatakan bersama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Yes, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkah kami, Yesus. Kau melihat seruan kami Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, yes, kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu tinggi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pimpin langkahku Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saudara. Nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Yang percaya kita disertai sepanjang tahun ini, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Sorakan, wow! Haleluya! Sukacitamu ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang bersukacita sama-sama dengan saya kita katakan. Sekali lagi katakan. Ayo kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini katakan. Tuhan kita yang memerintah, hey. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Katakan dengan iman, kerajaannya takkan tergoncangkan. Angkat suaramu. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Lambaikan tanganmu ke Tuhan. Say, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Say, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Yang percaya Tuhan kita Tuhan ajaib, sorakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat untuk Tuhan kita, say. Tuhan kita yang memerintah. Oh, 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 oh. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Katakan sama-sama, kerajaannya takkan tergoncangkan. Lambaikan tanganmu. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Semuanya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Berikan tepuk tanganmu yang lebih dahsyat untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu bagi Tuhan kita yang ajaib. Semua. Tuhan kita ajaib. Semua. Tuhan kita heran. Terima kuasanya. Katakan tak berubah. Pegang. Pegang firman Tuhan, Pegang janji. pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Lambaikan kedua tangan sama-sama Bapak Ibu. Come on. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Pegang Tuhan. firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya Terima. dicurahkan bagi kita. Hey. Katakan kuasanya. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Hey. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Kuasanya dicurahkan bagi kita.
percaya tepuk tangannya bisa lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Come on church. Woo! Berapa banyak bahwa kita punya Tuhan, dialah kota benteng kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Dia yang selalu menopang hidup saya dan saudara. Dia yang selalu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama gereja Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. GP Pengayoman, mari sama-sama dengan iman. Berjalan bersamamu, hey. Tak akan ku gentar. Sebab apa? Tanganmu menopangku. ya. Jalani kehidupan. Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi semua. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku. Siap. 1, 2, 3, go. Penopang, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Yang percaya sorakan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan ya. Berjalan bersamamu. Ayo angkat imanmu. Tak akan ku gentar. sebab tangannya menopang. Tanganmu menopangku. Jalani, jalani. Jalani kehidupan. Yang percaya, yuk angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Kau mengangkatku. Sing. Ke atas gunung batu. Siap-siap ya. Kau beriku kabar. Nyatakan 1, 2. Kau kekuatan. Ayo lambaikan tangan sama-sama GP Pengayoman semua. Panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng Hidupku. takkan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Ayo dengan keras sama-sama. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kiri kanan, katakan Yesus kekuatan kita, Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya semua, kau kekuatanku. Lambaikan kedua tanganmu semua. Hidupku. Panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Semua. Benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi, kau kekuatanku. Lambaikan kedua tanganmu yuk. Kau buktikan dia benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau dengan keras semua satu suara. Jaminan hidupku. Wow. Haleluya. Sorakan haleluya. Yang percaya dialah sumber kekuatan kota benteng. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih baik lagi saudara. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kasih Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Walau Dunia berubah, Yesus, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. benar Tuhan Yesus, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan lambaikan tanganmu untuk bagi Tuhan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Jemaat Tuhan sendiri saja angkat pujian ini dengan imanmu, katakan. Sampai detik ini Engkau mendengar pujian kami Tuhan. terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi mari yang percaya penyertaannya angkat tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Hanya Kau satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang kami percaya. Hari ini kami datang di hari pertama di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan,
hadirat-Mu ada di tengah kami. Hadirat-Mu siap Tuhan memberkati kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Malam hari ini saya memberi tema khotbah saya, God will do a new thing. Tuhan akan melakukan hal yang baru. Yesaya 43 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam semua sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu kala, hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Haleluya. Hari ini kita sedang masuk dalam episode yang baru. Cerita lama sudah berlalu. Kita memulai dengan kisah baru. Kalau ibu-ibu suka nonton drakor, yang dinanti-nantikan itu biasa episode baru. Ya. Nah, rasanya was-was. Bagaimana ya kelanjutannya? Begitu pula alur kehidupan kita yang sedang masuk dalam babak baru. Ada lagu berkata dunia ini seperti panggung sandiwara, tergantung bagaimana peran kita. Ya, yang sering nonton film tentu tahu kalau kita sudah ketemu pemeran yang jahat-jahat, yang antagonis, ya, itu rasanya kesal sekali kita lihat. Ya, kalau kita melihat perannya itu, saudaraku, apakah saudara pernah berpikir ketika perang kita yang menjengkelkan ditonton oleh penghuni surga para malaikat, gimana ya? Mungkin malaikat seperti itu ya, kesal gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat pada dasarnya Tuhan ingin peran kita jadi yang benar dan baik. Perang yang seperti itu. Ada orang berkata, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Kemarin merupakan sejarah, besok adalah misteri, tetapi hari ini merupakan anugerah. Oleh karena itu disebut sebagai masa sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman tadi, nubuat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel datang pada masa suram dalam sejarah Israel. Mereka berada dalam penawanan, dalam pengasingan di Babel. Orang-orang kehilangan segala sesuatu di kampung halaman yang mereka tadinya pikir akan menjadi milik mereka selamanya. Mereka rindu satu kampung halaman dan bermimpi untuk kembali. Tetapi kehidupan tidak membawa mereka kemanapun. Saudara, kita pun harus berhenti menoleh ke belakang dan mulailah melihat ke depan. Jika Anda menginginkan awal yang baru, Anda harus berhenti melihat ke belakang. Jika Anda terus melihat ke belakang, Anda tidak pernah melihat kemana Anda akan pergi. Untuk bisa mengubah fokus, kita harus melupakan hal-hal yang sudah
berlalu. Akui bahwa masa lalu dan ketidakpastian sering menghalangi harapan yang akan datang. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru seperti ayat firman Tuhan tadi katakan. Nah, bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang baru itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus melupakan hal yang lama. Yesaya 43 ayat 18. Ya. Jadi perlu melepaskan hal-hal yang lama yang mungkin membelenggu kita. Ambil contoh, misalkan seorang wanita yang hatinya hancur karena suaminya kasar, suka KDRT, tidak dapat melupakan pengalaman itu, dan bersumpah tidak pernah mencintainya lagi. Nah, ini sampai kapan akan seperti itu? Tidak ada pemulihan. Makanya tahun ini tema kita adalah revival. Saudara, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Ada pembaharuan terjadi. Ya. Atau mungkin contoh lain, pemuda yang tidak berbicara dengan ayahnya selama 10 tahun. Karena masa kecilnya penuh dengan kekerasan. Tidak dapat melupakan masa lalunya. Tidak dapat memaafkan orang tuanya. Mau sampai kapan seperti itu, saudaraku? Ini hanya beberapa contoh. Orang yang tidak bisa melupakan hal-hal yang lama. Dan dengan demikian tidak dapat melihat hal-hal yang baru sedang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Kalau kita tidak bisa keluar dari kehidupan lama, itu kita harus tidak membiarkan masa lalu itu mendikte masa depan. Anak-anak muda jangan khawatir, ya. Kita harus ada perubahan. Jangan takut tentang dosa-dosamu. Jika kamu telah melakukan dosa-dosa yang mengerikan di masa lalu, Tuhan dapat mengampuni dan mengelurkan tangan harapan kepadamu. Tuhan sedang berkata kepadamu, lupakan masa lalumu. Aku akan memberi kesempatan baru untuk memulai kembali. Bertobat, datang kepada Tuhan. Dia akan melakukan sesuatu yang baru untukmu. Yesaya pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu telah gagal di masa lalu, jangan khawatir. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Jangan takut untuk memulai. Bersama Tuhan pasti kita berhasil. Jika doamu tidak dikabulkan, jangan khawatir. Tuhan sedang menguji ketekunanmu. Sampai sejauh mana engkau masih berdoa. Atau engkau berhenti berdoa ketika doamu tidak dikabulkan. Orang-orang yang masih hidup di dalam masa lalu, sering tanpa sadar akan melakukan beberapa hal seperti sulit memaafkan kesalahan orang lain dan terus mengenang masa lalu secara berlebihan sehingga semua yang dilakukan saat ini menjadi tidak maksimal, saudara. Selain itu, orang yang masih terbelenggu masa lalu cenderung pesimis karena kegagalannya di masa lalu. Di sebuah kota yang jauh, tinggal seorang pemuda yang bernama John. Dia hidup dengan beban berat dari masa lalunya yang pahit. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah mengalami sebuah tragedi yang mengguncang hidupnya. Dia kehilangan orang yang dicintainya dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Sejak saat itu, John merasa seperti terkurung dalam kegelapan dan kesedihan yang mendalam. Setiap hari kenangan akan kejadian itu terus menghantuinya. Dia terjaga di malam hari dengan mimpi buruk dan siang harinya bayangan wajah orang yang dicintainya selalu menyertainya. Dia mencoba untuk meneruskan hidup, tetapi beban masa lalu begitu berat hingga ia merasa tidak mampu melangkah maju. Suatu hari John bertemu dengan seorang tua yang bijak
di sebuah taman. Orang tua bijak itu melihat kepedihan di mata John dan mendekati dia. Mereka pun berbincang cukup lama dan orang tua bijak ini mendengar cerita tragis yang selama ini membekas di hati John. Dengan bijaksana, orang tua ini berkata, hidup adalah sebuah perjalanan, John. Ya. Dan dia katakan, kadang-kadang kita harus belajar untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan agar bisa meraih masa depan yang cerah. Saudara, harusnya masa lalu cukup dijadikan pelajaran untuk memperbaiki hidup kita juga di masa sekarang. Bukan menghambat masa depan kita dan tidak membuat kita berkembang. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan melakukan hal baru. Fokus pada hal yang baru. Yesaya 43 ayat 19. Tuhan sudah berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi kita melihat Tuhan selalu bekerja. Seringkali tidak terduga, bahkan di tempat yang sulit sekalipun. Penyediaan jalan keluar di tengah kesulitan itu bisa diadakan oleh Tuhan. Nabi Yesaya mendesak umat Tuhan pada saat itu untuk melupakan hal-hal lama dan melihat cara-cara baru Tuhan yang digunakan untuk mengubah dan memperbaharui hidup kita demi kebaikan kita yang lebih besar, supaya bangsa Israel dapat melihat hal-hal yang baru dari Tuhan yang Tuhan akan lakukan buat mereka. Mereka harus membuka hati mereka dan membuka mata mereka untuk melihat Tuhan, bukan justru melangkah menjauh dari Tuhan karena masalah. Sekarang ini banyak sekali orang seperti itu. Kalau ada masalah persoalan, apalagi tidak ada jawaban, dia langsung tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan komunitas, saudaraku. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Apakah itu jalan keluar, saudaraku? Itu bukan jalan keluar. Karena itu jendela hati dan jiwa kita seringkali tertutup oleh kenangan dan rasa sakit, luka pengkhianatan yang telah kita alami mungkin sudah selama bertahun-tahun. Itu menghalangi kita untuk menerima berkat baru dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengubah semuanya itu. Tuhan berkata, lihatlah, aku sedang melakukan hal yang baru. Tidakkah kamu menyadarinya? Tidakkah kamu mengetahuinya? Itu muncul tepat, ya saudaraku, di hadapan kita. Tidakkah kita melihatnya? Karena Tuhan akan selalu membuat sesuatu yang baru, saudaraku. Hal baru apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya percaya di tahun yang baru ini pasti ada sesuatu yang baru. Tuhan sedang siapkan buat kita semua. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, aku sedang membuat jalan di padang gurun. Saudara, ya, kalau tadi di ayat awal itu, kenapa Tuhan mengatakan dia membuat jalan melalui laut? Kita masih ingat bagaimana bangsa Israel, ya, ketika tidak ada jalan, diburu musuh di belakang orang-orang Mesir, saudaraku, tiba-tiba ya dengan tongkat Musa, ya, laut itu tersebar, terbelah menjadi dua, menjadi jalan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang diungkit kembali oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Masa akan sih kamu tidak percaya Tuhan saja membelah laut untuk kalian? Nah, saudara, itu Nabi Yesaya juga berkata Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Padang gurun adalah suatu tempat yang sunyi di mana seseorang dapat dengan mudah kehilangan arah karena panas, karena kelelahan, karena disorientasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan pemandu padang gurun yang paling berpengalaman sekalipun dapat kesulitan menemukan jalan, ya, di padang gurun karena medan dan bagaimana kondisi padang gurun dapat dengan mudah membuat pelancong merasa tidak nyaman dan terhambat. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat jalan bagimu di padang gurun dan engkau akan mengenal jalan yang kubuat bagimu dan jalan itu akan menuntunmu ke tanah yang subur.
Saudara, seperti juga padang gurun rohani, tempat kesendirian, salah arah, kebingungan. Beberapa orang menghabiskan hidup, mereka hanya mengembara di padang gurun rohani dengan penuh kekecewaan, penuh keputusasaan. Saudara, gurun rohani dapat kita ketemui ya dalam pengasingan rohani kita dari Tuhan, di mana kita merasa terasing dari Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kita. Kita telah kehilangan arah. Banyak orang sedang keluar dari gereja, tinggalkan Tuhan saat ini. Saudaraku, akhirnya mereka kehilangan arah. Menjadi pengembara gurun yang telah kehilangan fokus, kita tidak dapat menemukan jalan kembali ke tanah yang subur. Saudara, mungkin itu adalah gurun penderitaan pribadi. Misalkan contoh seorang pecandu alkohol mendapati dirinya berada di tanah yang tandus, kesepian, dalam penyangkalan, di mana ia tidak dapat mengakui bahwa dia itu seorang pecandu alkohol. Hal yang sama mungkin berlaku untuk pecandu narkotika. Ia tersesat dalam pusaran penyalahgunaan narkoba yang mendapati hidupnya berputar-putar ya di luar kendali menuju jurang kehancuran. Banyak orang yang menderita dan kecanduan, yang telah kehilangan jalan menuju Tuhan dan tidak dapat menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Saudara, padang gurun rohani saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang membawa beban masa lalu. Mereka mengembara tanpa tujuan di atas pasir panas keputusasaan dan kesedihan. Jalan keluar yang mereka pilih sendiri hanyalah fata morgana. Sesuatu yang tampak indah atau nyata, tapi sebenarnya hanya hayalan dan tidak bisa dicapai. Saudara, satu-satunya jalan keluar adalah kita berpaling kepada Tuhan dan menjauh dari kenyataan-kenyataan yang membuat ya saudaraku kita tetap berada di padang gurun itu. Kita perlu keluar. Tuhan akan menuntun kita keluar, kembali kepada Tuhan. Ini melibatkan pengakuan dari masalah, penyerahan diri kepada Tuhan, komitmen untuk melakukan transformasi pribadi yang positif. Tuhan berkata, aku akan membuat jalan bagimu di padang gurun, supaya engkau dapat menemukan jalan keluar dari padang gurun itu. Kalau kita membaca di ayat 20, dikatakan, sebab aku akan membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudaraku, meskipun dalam sejarah Israel kuno, seperti yang dicatat dalam Alkitab, air itu sangat penting untuk pemukiman dan kelangsungan hidup. Misalnya mata air Gihon di Yerusalem kuno. Konflik besar yang secara langsung dipicu oleh air itu terjadi pertengahan abad ke-20. Jadi, saudaraku, kalau di Timur Tengah itu orang berperang bukan untuk emas, tapi untuk air. Ya, begitu sulitnya air, begitu berharganya air di padang di Timur Tengah, di padang gurun, padang belantara itu, saudara. Nah, upaya negara-negara Arab untuk mengalihkan hulu Sungai Yordan dari Israel menyebabkan eskalasi ketegangan yang berpuncak pada perang 6 hari pada tahun 1967 hanya untuk air, saudaraku. Israel menganggap sumber daya air, terutama Danau Galilea, yang memenuhi sepertiga kebutuhan air tawarnya sebagai kepentingan keamanan nasional yang vital. Setelah perang 6 hari, Israel menduduki dataran tinggi Golan dari Suriah yang memberikan dia kendali penuh atas hulu Sungai Yordan. Jadi di masa kini kontrol dan akses terhadap air tetap menjadi isu konflik utama antara Israel dan Palestina. Israel menguasai sebagian besar sumber air utama di tepi barat dan jalur Gaza sejak pendudukan militer tahun 1967. Dan pembatasan akses air bagi warga Palestina telah digambarkan sebagai bagian dari konflik yang lebih luas. Jadi saudaraku,
dalam kehidupan kita juga seringkali kita butuh yang namanya air kehidupan. Ya, banyak orang kehidupan rohaninya mulai kering saat ini. Ya, saudaraku, dia seperti ada dalam kehausan. Nah, kita butuh Roh Kudus, air kehidupan itu yang bisa menyegarkan jiwa kita, saudara. Yang ketiga, kita perlu alami proses yang namanya transformasi. Ya, 2 Korintus 5:17, menjadi ciptaan baru. Dalam Kristus berarti itu ada perubahan hati, pikiran, dan tindakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Jadi jangan lagi kita seperti bunglon ya. Kita ada di mana jadi seperti apa. Ya. Kalau dengan teman-teman peminum, kita minum juga. Dengan penjudi kita ikut pasang. Dengan teman yang dugem, kita ikut juga dunia malam. Dengan teman-teman yang suka ngerumpi, kita ngerumpi juga. Dengan teman-teman yang suka pesta pora, ya, jalan sampai pagi, lupa rumah, ya, saudaraku, pergi pagi pulang pagi. Terkecuali kemarin nggak apa-apa ya. Kalau di gereja pulang pagi nggak apa-apa. Dilihat tempatnya dan dengan siapa. Ya, kemarin kan anak-anak muda banyak yang merantau, ya, yang kuliah di sini nggak ada orang tua. Ya, kami bilang ya sudah, ikut makan di rumah saja, ya, main di rumah saja. Ya, pulangnya memang agak pagi, jam 3. Tapi nggak apa-apa, ya. Kalau sama gembala nggak akan tersesat. Ya. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat, ya, tapi di Jakarta banyak yang begitu, Makassar tidak ada. Contoh nyata hal yang baru yang Tuhan kerjakan meliputi pembaharuan karakter, ya, pemulihan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ini harus dipulihkan kembali kalau kita ingin melihat revival, saudara. Ya. Hati yang baru. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan anggur baru itu tidak bisa ditaruh dalam kantong lama. Ya. Dia harus ditaruh di kantong baru. Apa maksudnya? Anggur baru itu melambangkan Injil, perjanjian baru. Ya. Ajaran yang transformatif. Kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya. Ada kasih karunia, ada pengampunan, dan hidup yang dibaharui. Sedangkan kantong lama itu melambangkan cara hidup lama, tradisi keagamaan yang tidak fleksibel. Ya. Seperti Farisi begitu. Pola pikir yang membatasi atau kebiasaan dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran baru. Sedangkan kantong baru melambangkan hidup yang telah diperbaharui, hati yang terbuka, pola pikir yang fleksibel, serta gaya hidup baru yang siap menerima dan menghidupi ajaran Kristus. Injil bukan sekedar tambahan atau perbaikan, melainkan sesuatu yang benar-benar baru yang mengoyakkan dan mengubah kehidupan lama. Jadi tidak mungkin kita bisa kompromi, saudaraku. Anda tidak bisa menggabungkan gaya hidup lama dengan gaya hidup baru, karena itu bertentangan. Ya, makanya firman Tuhan berkata, anggur baru harus diisi di kantong yang baru. Ya. Jadi kesiapan kita menerima Tuhan ini, saudaraku, penting sekali. Kalau orang yang terpaku hanya pada tradisi, ritual tanpa transformasi batin, tidak akan bisa menerima kebenaran dari Yesus. Mereka akan bisa seperti para pemimpin Yahudi yang tidak mengenali Mesias. Ya. Kita harus bersedia melepaskan yang lama. Semua dosa, tradisi lama, pola pikir lama, hidup lama, untuk menerima hidup baru dari Roh Kudus. Untuk menjadi pribadi yang siap diisi oleh kuasa Allah. Makanya kita harus kembali kepada Tuhan. Masa depan aman di tangan Tuhan. Penuh harapan dan ada tuntunan. Ya. Jadi mari kita mau berkolaborasi dengan Roh Kudus. Meninggalkan cara lama dan berjalan di jalan yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari katakan kepada samping kanan kiri muka belakang, terima hal yang baru dari Tuhan. Terima hal yang baru. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan, Dia buka jalan. Kalau hari-hari ini engkau merasa jalanmu tertutup, datang kepada Tuhan. Dia sumber tuntunan yang akan membuka jalan bagi kita. Dibukanya Jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Amin. sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Malam hari ini saya mau berdoa buat jalan-jalan yang tertutup. Di tahun yang baru Tuhan sedang membuka jalan yang baru buat kita semua. Tidak akan ada yang tertutup lagi. Amin. Dalam nama Biar Yesus. mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Dialah sumber yang memberikan arah kepada setiap kita. Bangsa Israel
di padang gurun. Ketika mereka tidak memandang Tuhan, ketika mereka membelok kepada berhala-berhala, jalan mereka tertutup. Mereka tidak bisa keluar dari padang itu. Tapi ketika kita mau datang kepada hadirat Tuhan, maka Tuhan membuka jalan buat kita semua. Ya. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru ini. Penuh dengan harapan baru. Kami percaya Tuhan bekerja lebih daripada apa yang kami bayangkan. Amin. Yang terbaik Tuhan siapkan buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, satukan kami senantiasa dengan Engkau Tuhan. Biar kami selalu bersekutu dengan-Mu Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami bisa melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberi anaknya Yesus. Undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya
sekali lagi. Oh kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pegang bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur di tahun yang baru ini. Kita percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah merancangkan semua kehidupan kita. Dan dialah yang akan memberi jalan keluar dalam setiap apapun yang kita temui dalam hidup ini. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Haleluya, glory, sembah, haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam setiap situasi yang kita hadapi. Engkau sudah menyiapkan berkat yang baru bagi kami, Tuhan. Engkau membuka semua jalan-jalan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penghalang-penghalang, biar di tahun 2026 ini ada terobosan yang baru, Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan, Engkau hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Amin. Karena itu kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan itu bisa menjadi dupa yang harum yang naik ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Persembahan sekali kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima berkat yang terbaik malam hari ini. Dan sebagai ucapan syukur, kami akan memberi yang terbaik. Kami percaya oleh anugerah-Mu kami semakin diberkati. Tahun ini berkat yang berlimpah, berkat yang terbaik kami alami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu. Syukurlah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
katakan sama-sama. Hidupku ada di tangan. Dengan imanmu kau beri rancangan yang terindah, dan hanya yang baik saja yang ku terima. Say. Walau tubuhku diremukkan, Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Yang mau bersyukur, angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Ku mau tetap lambaikan Bapak Ibu. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Mari segenap hati, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. haleluya. Hatiku Dan bersyukur. Dengan iman katakan hari ini, semua. hari yang terbaik. Percaya hari ini hari yang terbaik. Katakan amin. Semua. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan ini pernyataan kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan ini. Sekali lagi akan ku pikul setiamu. Ku bertahan, teguhkan iman. Siap ya? Angkat tanganmu tinggi. Ku mau terlambaikan Bapak Ibu semua. Hey. Segala yang ku alami, saya percaya hatinya bisa lebih bersyukur lagi. Ku mau tetap bersyukur. Kan bersuka sebab angkat jempolnya yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Amin. Tahun ini tahun yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Yang percaya itu berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih Yesus yang tidak terbatas selalu menjadi bagianmu. Pengurapan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Happy New Year, selamat tahun baru buat kita semua. Saudara bisa berikan salam satu dengan yang lain. Katakan selamat tahun baru. Tahun ini tahun yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Jadi tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, kasih setiamu. ku bertahan, kau kuatku, Dari imanku. senantiasa bersyukur, Segala yang ku alami, biarkan pun terjadi. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. Hari yang terbaik. Na 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 na, na 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 na. Hari yang terbaik.